Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk di minggu ke-8 ya. Dalam mengukur tanah, kita akan pelajari metode mengikat ke belakang. Sebelumnya kita sudah pernah pelajari metode mengikat ke muka ya. Ini materi sebelum UTS. Nah, next setelah UTS kita akan pelajari metode mengikat ke belakang. Apa itu metode mengikat ke belakang? Metode pengikatan ke belakang itu merupakan metode menentukan posisi. Jadi ke muka maupun ke belakang adalah sama menentukan posisi sebuah titik. Kita bisa ketahui dari dua buah titik atau lebih titik-titik yang sudah diketahui koordinatnya. Contohnya seperti ini mengikat ke muka dan ini mengikat ke belakang. Bedanya adalah pada saat kita mengikat ke muka, posisi alat berada di titik yang sudah kita ketahui. Ini A dan B. Sedangkan kalau mengikat ke belakang, letak posisi alatnya berada di titik P. Dengan ABC kita sudah kita ketahui koordinatnya. Alfa dan sudut betanya sudah kita ukur. Ada dua perhitungan untuk mengikat ke belakang, tapi di sini saya akan bahas satu metode saja ya. Itu metode Collins. Oke, ini untuk metode Collins. Nah, di sini misalnya bila kita menentukan suatu koordinat, misalnya kita namai dia koordinat P. Maka titik tersebut kita harus ikatkan pada titik-titik yang sudah diketahui. Misalnya di sini ada 3 buah titik yang sudah kita ketahui. Ada titik A, titik B, dan titik C. Salah satu titik ini biasanya dia letaknya jauh dari lingkaran dari si Collins itu sendiri. Oke. Kemudian di sini juga ada sudut yang sudah kita ukur yaitu sudut alfa dan sudut beta. Kurang lebih penggambarannya seperti ini. Oke, jadi titik A, B, C, dan P ini saling mengikat menjadi satu buah kesatuan dalam satu lingkaran. Tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke latihannya ya. Jadi kalian bisa mempelajari rumusnya sekaligus berhitung dan mungkin kita bisa diskusi apabila ada pertanyaan dalam pelaksanaan perhitungannya. Ya. Di sini kita ketahui titik A, B, dan C. Sudut yang diukur kita sudah ketahui alfa dan beta. Kita akan mencari dan menggambar koordinat titik P dengan cara Collins. Sebelumnya kita lihat dulu titik A, dia negatif-negatif. Kita harus tahu dia letaknya ada di kuadran berapa. Titik B negatif positif. Titik C positif dan positif. Oke. Nah, kita lihat di sini. Titik C nilainya 850 dan 920. Berarti itu pasti letaknya ada di luar dari si lingkarannya. Oke, tahapan perhitungannya adalah berikut. Pertama-tama kita harus membuat sebuah lingkaran. Oke, jadi kalau tadi kita bisa ketahui dari 3 koordinat itu ada salah satu titik yang pasti dia letaknya jauh di luar lingkaran. Nah, kita akan membuat lingkaran melalui titik A, B, dan P. Sehingga dia akan memotong di garis H. H ini adalah titik penolong karena titik C ini luarnya berada di luar dari lingkaran. Nah, kita akan aplikasikan contoh latihan tadi dalam bentuk lingkaran. Silakan kalian coba gambarkan koordinat titik A, B, C. Kemudian titik P-nya, letaknya ada di mana dalam lingkaran Collins. Oke, setelah itu tahap kedua adalah seperti biasa kalian mencari sudut jurusan alfa AB, kemudian jaraknya di AB. Rumusnya sama. Oke, tinggal pakai tangan, kemudian cari jarak juga rumusnya sama. Oke, next perhitungan. Langkah ketiga adalah kita mencari koordinat titik H. Titik H ini adalah titik penolong dari titik C.
kita akan mencari melalui dua titik yang sudah diketahui koordinatnya, yaitu titik A dan titik B. Jadi kalian harus hitung dua-duanya, baik dari titik A maupun dari titik B. Alfa dan beta sudah diketahui ya. Alfa AB tadi dari perhitungan yang pertama. Kemudian di sini sudah ada caranya untuk menghitung atau menentukan jarak AH-nya, baik dari titik A maupun dari titik B. Nah, setelah kita tahu sudut, kemudian tahu juga jaraknya, kita bisa hitung koordinat X dan Y-nya untuk titik H. Karena di sini kita ketahuin X dan Y dari titik A dan titik B, maka untuk mencari koordinat titik H adalah dengan cara rata-ratanya. Nah, dari rata-rata kedua X dan Y tadi, kita akan dapatkan koordinat titik H. Oke, kita lanjutkan ke tahap perhitungan yang keempat. Nah, kita akan mencari alfa HC. Ini gambar contoh ya, jadi tidak sama dengan latihan tadi. Nah, kalian bisa buat gambar lingkaran yang sendiri ya, sesuai dengan latihan. Koordinat A, B, C, dan P-nya letaknya di mana. Ini contohnya, misalnya saya akan mencari alfa HC dan gamanya nilainya berapa. Oke. Ilmu ukur tanah diukur dari arah utara, sehingga alfa HC letaknya pasti ada di sini. Cara menghitungnya kita bisa menggunakan tangan alfa HC dari koordinat C kemudian koordinat H. Oke, kita dapatkan nilai alfa HC. Kemudian untuk menghitung gamanya, kita akan peroleh dari alfa HC dikurangi alfa HB-nya. Oke, ini nanti kita akan ketahui nilai dari alfa HC dan maksud saya nilai gamanya. Oke, perhitungan yang terakhir di tahapan perhitungan metode mengikat ke belakang koordinat adalah kita mencari titik P. Oke, kita hitung dari dua buah koordinat yang sudah diketahui, yaitu dari titik A dan titik B. Nah, pertama kita cari sudutnya, kemudian kalian cari jaraknya. Kalau dari titik A berarti jarak AP, sedangkan kalau dari titik B adalah jarak BP. Nah, kemudian terakhir kita akan cari koordinat X dan Y dari titik A maupun titik B. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari koordinat titik P, kita hitung rata-rata X dan Y-nya, baik dari koordinat titik A maupun dari koordinat titik B. Oke, sekian materi mengikat ke belakang Collins. Silakan kalian coba hitung latihannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke diskusi ya. Oke.